Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bertanya Yuk. Pada video kali ini, kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Jika teman-teman saat ini sedang berjuang untuk persiapan UTBK dan tes masuk perguruan tinggi, soal tes yang berkaitan dengan bahasa Indonesia biasanya tidak akan jauh loh dari penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Jadi, tunggu apa lagi? Simak terus ya video ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital atau disebut juga dengan huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, yaitu lebih besar daripada huruf biasa. Huruf kapital biasanya selalu diletakkan di setiap awal kata dalam suatu kalimat, namun faktanya huruf kapital juga terdapat di tengah-tengah atau di akhir kalimat. Akan tetapi penggunaan dan penulisannya harus sesuai dengan kondisi dan aturan tertentu yang telah ditetapkan. Berikut adalah 16 penggunaan huruf kapital sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, digunakan dalam huruf pertama pada awal kalimat. Contoh kalimatnya, matahari bersinar dengan sangat terang. Huruf M pada kata matahari menjadi huruf kapital. Yang kedua, digunakan dalam huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Contoh kalimatnya, tiba-tiba orang tersebut menghampiriku dan bertanya, "Siapa namamu?" Huruf S pada kata siapa menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga, untuk hal-hal keagamaan, contoh katanya, Islam, Tuhan, dan untuk contoh kalimatnya, lindungilah kami dari siksaan api nerakamu. Katamu menggunakan huruf kapital pada huruf M-nya. Yang keempat, digunakan pada nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan hanya jika diikuti oleh nama seseorang yang dimaksudkan. Contohnya, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Nabi Yunus. Kecuali jika ada kalimat, Cahyadi menjadi imam masjid. Kata imam tersebut menggunakan gelar kehormatan ya teman-teman. Tetapi tidak menggunakan huruf kapital pada huruf I-nya dikarenakan imam tidak diikuti oleh nama seseorang. Yang kelima, digunakan pada nama jabatan, gelar, atau pangkat seseorang hanya jika diikuti oleh nama orang yang dimaksudkan atau jika nama orang tersebut diganti dengan nama instansi maupun nama tempat ia berkedudukan. Contohnya, Rektor Universitas Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, kecuali beberapa perwira akan dilantik menjadi mayor jenderal. Kata mayor tersebut tidak menggunakan huruf kapital pada huruf M-nya dikarenakan mayor tidak diikuti oleh nama seseorang atau instansi tempat orang tersebut bekerja. Yang keenam, digunakan sebagai huruf pertama nama orang, kecuali nama orang tersebut digunakan sebagai satuan. Contoh namanya, Wage Rudolf Supratman dan James Watt. Kecuali lampu berdaya 15 watt. Kata watt di sini, huruf W-nya tidak menggunakan huruf kapital karena digunakan sebagai satuan. Yang ketujuh, digunakan sebagai singkatan nama orang. Contohnya SBY dan RA Kartini. Kemudian yang kedelapan, untuk nama bahasa, suku, dan bangsa, kecuali jika dipakai sebagai bentuk kata dasar turunan. Contohnya, bahasa Inggris, suku Jawa, bangsa Indonesia. Yang bisa kalian lihat bahwa untuk kata bahasa, suku, dan bangsa tidak menggunakan huruf kapital, kecuali ke Inggris-Inggrisan dan mengindonesiakan. Kata Inggris dan Indonesiakannya tidak menggunakan huruf kapital karena berupa kata dasar turunan. Yang kesembilan, digunakan pada nama hari, bulan, tahun, peristiwa sejarah, dan nama hari raya suatu agama. Contohnya, hari Lebaran, bulan November, dan tahun Hijriyah. Seperti yang bisa kalian lihat ya teman-teman, bahwa kata hari, bulan, dan juga tahun tidak menggunakan huruf kapital. Lalu yang ke-10, nama tempat atau lokasi secara geografis kecuali mengacu pada jenis. Contohnya, Asia Timur, Cirebon, Gunung Salak, dan Pegunungan Brawijaya. Kecuali beras Cianjur dan mendaki gunung. Kenapa? Karena beras Cianjur merupakan jenis dan mendaki gunung merupakan jenis aktivitas yang dilakukan sehingga tidak menggunakan huruf kapital.
Yang ke-11, digunakan pada nama negara, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contohnya, Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu yang ke-12, perulangan kata suatu badan atau instansi, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Contohnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan ilmu-ilmu ekonomi. Yang ke-13, digunakan pada nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan, atau prosa. Contohnya, majalah Tempo dan surat kabar Media Indonesia. 14, digunakan pada singkatan gelar, pangkat, maupun sapaan. Contohnya seperti gelar SE, kemudian Ketua Prodi, singkatan NY yang berupa nyonya, dan juga TN yang berarti tuan. Yang ke-15, sebagai kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan, baik yang diikuti dengan atau tanpa nama orang yang dimaksudkan. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Atau mau beli apa, Bu? Bisa dilihat ya teman-teman bahwa kalimat tersebut mengandung unsur sapaan, kecuali dalam kalimat berikut. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita, kata bapak dan ibu tidak menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, 16, digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Contoh kalimatnya, apakah Anda tidak keberatan jika saya duduk di sini? Bisa disimpulkan bahwa kata Anda harus selalu menggunakan huruf kapital pada huruf A-nya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan mengenai penggunaan huruf kapital sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekarang untuk menambah wawasan kalian agar terus bisa mengingat penggunaan huruf kapital ini, di sini akan diberikan 3 soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan jangan lupa jika kalian sudah tahu jawabannya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian pembahasan dalam video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.